Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 3 Oktober 2023. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita untuk melewati hari kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ini, dan biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pegangan kami, boleh menjadi pedoman kami untuk menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Peraturan tentang hak-hak manusia. Firman Tuhan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Amin. Firman Tuhan. Dari renungan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkannya di dalam tema kaki babi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa daerah di Toraja memiliki kebiasaan untuk memberikan kaki babi sebagai simbol penghargaan bagi tokoh agama dan tokoh-tokoh penting lain di daerah tersebut. Salah satu makna pemberian kaki babi tersebut adalah bahwa para tokoh diharapkan dapat tetap berdiri untuk orang banyak, umbendanan tobudah, dan bukan hanya berdiri bagi dirinya sendiri. Penghargaan kaki babi adalah simbol harapan bagi para tokoh untuk terus menjadi pemimpin yang berdiri mengayomi banyak orang. Nah, melalui Keluaran 23 ayat 1-13 ini, kita mendapati bahwa orang-orang yang berpengaruh dan dikhususkan untuk mengambil keputusan di tengah-tengah umat dan diharuskan memiliki integritas dalam memimpin umat Tuhan. Mereka harus berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka harus memiliki kejujuran, keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, rela menolong semua orang bahkan musuh sekalipun.
serta mereka harus penuh kasih bagi kaum yang lemah. Integritas yang ditegaskan dalam perikop ini tidak membenarkan sikap pembiaran dan sifat acuh tak acuh pada pergumulan orang lain. Mereka dituntut untuk berintegritas sesuai sifat Tuhan yang penuh kasih dan berdiri bagi semua orang. Firman ini juga sampai pada kita untuk senantiasa berintegritas sebagai umat Tuhan, saudara-saudara. Integritas umat Tuhan dinyatakan dengan hidup yang jujur, dinyatakan dengan hidup yang adil dan mengasihi semua orang serta sesama ciptaan. Mereka yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin harus sadar bahwa dia pemimpin orang banyak dan bukan untuk diri sendiri. Karena itu, ia harus benar berlaku adil dan menegakkan kebenaran bagi semua yang dipimpinnya. Demikianlah Tuhan sebagai pencipta, ia tetap konsisten mengasihi dan memelihara seluruh ciptaannya itu dengan keadilannya. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa kami dalam seluruh langkah kehidupan kami. Bersyukur untuk pagi hari ini, waktu yang singkat Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh termeterai di hati kami masing-masing Tuhan, dan biarlah boleh menjadi pedoman kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang semakin menguatkan kami, bahwa sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, hendaklah kami hidup dengan mempunyai integritas, hidup dengan jujur, adil, dan mengasihi sesama kami. Oleh karenanya itu, ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah kiranya kehidupan yang jujur, kehidupan yang adil, kehidupan yang mengasihi dan rela menolong sesama kami boleh kami wujudkan, sehingga cerminan kasih Tuhan boleh tercermin melalui kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami, Tuhan yang akan menolong dan memimpin kami. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, yang akan kami kerjakan, baik kami yang bekerja, Tuhan kiranya memampukan kami, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga setiap pekerjaan kami boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah kiranya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Juga bagi umat-Mu sebagai pelajar, Tuhan kiranya memberkati, berikan hikmat-Mu Tuhan, mampukan mereka untuk terus belajar dengan baik, belajar dengan giat, sehingga boleh menuntut ilmu dengan baik, dan suatu kelak kami boleh menyelesaikan pendidikan kami, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, menilik mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit. Berkati setiap obat-obatan, makanan dan air minum, berkati setiap upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan, baik itu perawatan dari para medis, perawatan dari keluarga. Biarlah kiranya dari semuanya itu Tuhan, kesembuhan boleh umat-Mu rasakan, dan mereka tetap bersyukur karena mereka merasakan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu datang berserah kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.